Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, sahabat Oleter, saya akan memperlihatkan bagaimana tutorial menyetel Surawalet pada ampli Viro 88 ya. Nah, kenapa saya pilih 88? Karena pada umumnya di petani walet di Indonesia ini banyak menggunakan Viro 88 seperti ini, sahabat Oleter ya. Ini sudah sangat familiar digunakan di seluruh wilayah di Indonesia. Dan kali ini, seperti janji saya pada video sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana menyetel volumenya yang ini untuk surah panggil, begitu juga untuk surah inap. Dan sebelumnya, saya akan memperlihatkan dulu cara memasang kabel yang di belakang. Semoga saja video ini bisa bermanfaat buat petani-petani pemula ya, karena memang banyak petani pemula yang menanyakan tentang penggunaan Viro 88 ini dan bagaimana cara menyetelnya pada sebuah rumah walet. Namun sebelum itu, sahabat Oleter, seperti biasanya, yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu agar nanti ketika saya mengupload video secara otomatis akan muncul pada beranda YouTube, dan sekalian tanda loncengnya diaktifkan. Oke, seperti apa? Langsung saja, sobat Oleter. Jadi pertama-tama, sahabat Oleter, kabel dulu ya sebelum kita mengaktifkan daripada player ini. Ya. Jadi di sini sudah terpasang. Ini ada tweeter di sini. Ini tweeter yang saya gunakan. Ini ambil saja sebagai suara panggil ya. Ini. Ini saya contohkan di dalam ruangan saja. Anggap saja kabel ini masuk ke rumah walet ya. Ini. Katakanlah ini suara panggil. Jadi pemasangan flash disknya nanti di sini ya, menggunakan USB. Terus jadi di sini di belakang sini ada dua jacknya di sini ya. Nah, ini adalah channelnya ya, channel 1 dan channel 2. Dan selama ini saya hanya menggunakan satu channel aja ya. Ini untuk suara panggil di sini. Jadi yang putih, kabel putih digandeng sama yang merah, dan yang hitam sama hitam. Jadi kabel tersambung tadi adalah channel 1 ya. Jadi kita menyetelnya di sini. Ini tidak perlu diutak-atik ini. Ya, ini kosong. Jadi yang digunakan hanya ini saja. Dan kita akan coba ya dengan menggunakan suara panggil. Mudah-mudahan bisa nampak jelas ya. Ini. Nah, di sini saya menggunakan suara panggil ya. Ini SP dari saya juga, ini boleh dilihat nih. Nah, ini sahabat Oleter yang saya sering kirimkan kepada teman-teman. Kita coba. Namun sebelum kita masukkan flash di sini, kita on-kan dulu player ini. Nah, on off-nya ada di belakang sini, sahabat Oleter, di sini. Nah, apabila sudah di-on-kan, maka lampu indikator di sini sudah nyala. Ya, dua-duanya sudah nyala. Dan kita ambil flash disknya, kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah berbunyi, sahabat Oleter ya. Ya. Jadi untuk penyetelan suara panggil, sahabat Oleter ya, ini standar untuk Viro 88 ini ya, standar. Jadi perhatikan volume ini, saya akan putar. Hanya dengan sentuhan sedikit saja, sahabat Oleter, ini sudah berteriak suaranya. Ini sahabat Oleter ya, ini.
Itu arah jam 8 ya. Ini standar ya, arah jam 8 ini. Nah, seperti ini sahabat Olater. Arah jam 8. Jadi arah jam 8 ini kita hanya bisa menggunakan Audax 65 ya, 61, 65. Jangan menggunakan Twitter magnet. Nah, apabila menggunakan Twitter magnet, tentu arah jarumnya ini agak turun sedikit lagi. Karena Twitter magnet itu sangat kencang. Jadi kita menggunakan 65 saja ini. Nah, ini untuk standar penggunaan Audax 65 ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita dapat arah jarum jamnya ini, maka kita akan tanda sahabat Olater. Sedikit saya agak matikan karena kalau saya bunyikan itu tentu suara saya tidak jelas. Oke, ini arah jarum jam 8 nih. Nah, ini sudah layak untuk di rumah walet, sangat standar. Nah, setelah itu kita ambil tip X sahabat Olater ya, ini agar jangan berubah-ubah arah volume itu. Jadi kita gunakan tip X seperti ini. Kita tandai sahabat Olater ya. Kita tandai pada bagian atas ya, top up-nya, bagian atas dia. Nah, seperti ini sudah nampak sahabat Olater. Jadi apabila dia bergerak seperti ini, nah itu sudah ketahuan, pasti ketahuan dia kalau bergerak seperti itu sahabat Olater. Jadi kalau kita menandai di sebelah arah jarum jamnya bisa saja itu kita tidak tahu ya, tapi lebih tepat ya. Ini harus di atas dia nih. Nah, ini dia. Jadi gampang melihatnya sahabat Olater. Tepat pada posisi atas ya. Ya. Nah itu. Oke. Itu untuk suara panggil. Kita cabut lagi dulu SP-nya ya. Nah, kita menggunakan suara inap lagi ini. Ya. Dan di kabel belakang ini sahabat Olater sudah tergandeng juga ya. Nah, ini satu channel ini. Jadi saya pasang ini di channel 3 ya. Ini channel 3. Jadi anggap saja ini kabel ini masuk di ruang inap ya ini. Jadi kita hanya menggunakan 2 kabel saja dalam satu rumah walet sahabat Olater. Kenapa? Biar agak praktis ya. Jadi 1 suara panggil dan 2 suara inap. Nah, karena player ini juga hanya menggunakan 2 player. Nah, kecuali kalau kita menggunakan Piro 888 itu kita bisa menggunakan 3 suara tarik 1. Jadi 1 suara panggil, yang keduanya itu suara inap, dan yang ketiganya suara tarik. Nah, kalau hanya menggunakan 2 player begini, ya boleh suara panggil itu digandeng ke suara tarik. Nah, tapi kalau teman-teman memiliki 1 paket suara ini, maka usahakan cukupkan 2 ini. Kalau menggunakan player 88 ya, jadi cukup 2, jadi satunya itu khusus untuk suara tarik saja. Oke, kita akan cobanya dulu suara inapnya ini. Nah, ini sahabat Olater ini sudah bunyi. Nah, di sini saya kecilin dulu. Di suara panggil kita menggunakan arah jarum jam 8 ya di sini. Nah, tentunya nanti suara panggil sini agak dibawa sedikit. Coba saya kasih contoh ya. Nah, ini arahnya jam 7.30 sahabat Olater ya. Nah, saya akan kasih pas di 7.30. Nah, ini dia. Jadi suara ini, ketinggian volume ini sudah layak digunakan untuk suara inap dalam sebuah RBW. Oke, saya akan tanda menggunakan tip X. Ini arah jam 7.30 ya. Jadi ingat teman-teman ya. Aduh, suaranya kencang.
Jadi ingat, jadi yang kita tip X itu pada bagian atasnya ya, top up-nya. Seperti ini. Ah, terlalu banyak. Saya kecilin sahabat tuleter biar enak ngomong. Terlalu banyak ini tadi. Tapi yang jelas, ini berada pada posisi di atas ya. Jadi gampang menyetelnya. Pemula pun bisa tahu. Begitu dia berubah sedikit, berarti sudah pengaruh suaranya. Jadi usahakan semua yang titik putih ini semuanya harus di atas seperti ini. Sahabat tuleter. Oke, jadi sahabat tuleter ya. Ini saya cabut dulu. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini untuk mengelok daripada volume pada player itu jangan sekali-sekali menggunakan lem ya. Lem bakar di sini jangan sekali-sekali sobat tuleter. Begitu juga yang di sini. Kenapa? Karena lem bakar itu sifatnya elastis ya. Ketika dia panas, dia akan memutar ini sendiri. Nah, makanya ada kasus yang pernah saya tangani, katanya sering mati, sering hidup dia punya Surawalet, itu diakibatkan oleh pemakaian lem bakar di sini. Artinya dia mengelok dengan menggunakan lem itu. Jadi lem bakar itu sahabat tuleter tidak bisa dipakai untuk mengelok. Itu tujuannya lain, hanya untuk alat-alat elektronik, untuk melingkitkan kabel-kabel pada komponen di dalam sebuah elektrik. Jadi bukan untuk mengelok ya, jangan sampai terjadi lagi. Nah, masih mending kalau dia mutarnya ke arah yang volume lebih tinggi. Ini kadang-kadang langsung memutar ke kiri, akhirnya mati. Dan itu terjadi apabila kondisi cuaca ya panas, maka ini akan bergerak sendiri sahabat tuleter. Karena itu sifatnya kan karet. Nah, apabila panas maka dia akan mengembang, dia akan memutar ini secara otomatis ini. Dan ini volume ini sangat peka, dengan sentuhan sedikit saja dia bisa mati. Saya kasih contoh sobat tuleter ya. Nah, ini misalnya nih, hanya dengan gerakan sedikit saja ini akan mati. Nah, coba perhatikan, dia akan mati sobat tuleter. Padahal ini hanya sentuhan sedikit saja. Nah, ini seperti ini sobat tuleter. Jadi jangan menggunakan lem bakar ya, jangan sekali-sekali. Karena berapa kasus setelah saya lihat semuanya menggunakan lem bakar ini, tidak bisa. Jadi cara mengeluknya itu kita hanya cukup menandai dengan tip X yang seperti ini. Atau apapun bentuknya, spidol kah apakah, tapi kalau spidol kan saya kira tidak terlalu nampak di sini ya, karena volume ini sangat kecil sahabat tuleter. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita tandai seperti ini, ya kita gunakan, jangan sampai selalu merubah-rubah daripada volume ini. Karena apabila merubah volume, entah itu suara inap atau suara panggil, maka burung walet akan kabur sahabat tuleter. Sangat berpengaruh sekali pada burung walet ketika adaptasi sahabat tuleter. Ya. Dan channel ini digunakan sahabat tuleter apabila kita mau membedakan volume ya. Pada satu flash disk, apabila kita mau menggunakan dua volume, maka kita gunakan ini, channel 2 ya. Tapi saya tidak pernah melakukan itu karena terlalu ribet. Seperti contoh suara inap. Kalau kita mau bedakan lantai 1, lantai 2 misalnya, kita gunakan dua channel. Tapi menurut saya untuk apa membeda-bedakan suara inap lantai 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi satu volume mewakili semua ruangan, lantai 1, 2 dan seterusnya. Nah, begitu juga suara panggilnya ini. Tidak perlu kita menggunakan dua channel. Nah, cukup menggunakan satu. Jadi suara panggil juga sudah mewakili daripada suara tarik itu. Sangat gampang sahabat tuleter. Ini untuk pemula pun saya kira tidak terlalu sulit ya. Nah, dan juga saya selalu menyarankan bahwa kalau ada yang murah, kalau ada yang bagus, kenapa mesti yang mahal kita beli? Dan ini menurut saya sangat ekonomis ya. Saya menggunakan ini sudah 4 tahun lebih, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah dengan ini. Nah,
Oke sahabat Ulater, cukup sekian video ini. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.